kebetulan semata-mata, tapi sudah benar-benar takdir dari Allah bahwa hari ini, hari Kamis tanggal 20 November tahun 2021, ya saya tentu sebagai pimpinan redaksi Gempar TV bisa berjumpa dengan sahabat saya, guru saya. Kebetulan namanya mudah diingat, Bapak Ceceng Rahman, tapi akrab bisa Pak Angkel Ceceng ya, Isanto. Oke, Pak Ceceng itu merupakan pendiri, ya, baik itu Suara Rakyat Media Cetak, Suara Rakyat Online, dan SRI TV. Dan patut saya mengucapkan selamat kepada Angkel. Kenapa? Karena Suara Rakyat kini sudah berbadan hukum dan resmi telah memiliki PT, namanya PT apa Pak? PT Berita Suara Rakyat Indonesia. Oke, yang sudah dikeluarkan dari Menhumkam ya Pak ya? Oke, abunya sudah keluar. Jadi selamat buat Suara Rakyat. Mudah-mudahan Suara Rakyat terus mengudara. Mudah-mudahan Suara Rakyat terus merakyat dan Suara Rakyat betul-betul milik rakyat. Amin, amin. Nah, barangkali saya setback ke belakang Pak. Itu bagaimana ceritanya? Karena Bapak sebagai pendiri Suara Rakyat sampai memiliki TV Suara Rakyat sekaligus sudah berbadan hukum dan merupakan PT khusus PT Berita. Karena tidak bisa sekarang Pak media dinaungi ya oleh PT yang bergerak di bidang konstruksi. Tapi ini betul-betul link and match. Iya. Barangkali Bapak bisa membiarkan bagaimana ceritanya sampai bisa memiliki TV, kemudian sampai bisa berbadan hukum. Dan untuk membuat badan hukum itu lama nih Pak. Tolong dijelaskan Pak. Iya, siap. Oke, Pak Baden atau Biden ya? Oh, Kang Baden aja. Kang Baden saja, karena kalau ingat Biden itu adalah Presiden Amerika, ya. Iya. Tapi Kang Baden saja, karena ini asli orang Garut, tapi dalam ini kami mengetahui bahwa Kang Baden itu dulu kan di Suara Rakyat Indonesia juga ya. Historis kronologis Suara Rakyat Indonesia. Waktu itu kami dengan Pak Sumbabowo, Pak Effendi Saputra, terus dengan Pak Ari itu mendirikan Suara Rakyat Indonesia dari tahun 2002. Di 2003 terus kami mengadakan 1 tahun Suara Rakyat Indonesia itu cetak ulang tahunnya. Bahkan adanya acara tersebut dengan adanya menampilkan hiburan-hiburan tentunya untuk rakyat. Waktu itu wayang goleknya Adik Kosasi Sunaria. Luar biasa. Nah, ya. Terus waktu itu pengobatan gratis Sagasibu. Ini tempatnya di Gasibu. Ya. Waktu di tempat Gasibu, terus sebetulnya begini, terus terang. Agar eksistensi keberadaan Suara Rakyat itu tetap eksis di dalam sekarang kemarin 2019 COVID yang luar biasa. Tapi kami tidak berhenti dalam semua dari pemberitaan. Karena di Suara Rakyat itu ada ini, bahwa ada online dan ada cetak. Kalau di online itu dan cetak itu pemretnya adalah Bapak Imam ya, Pak Imam. Kalau di TV itu pemretnya Pak Effendi Saputra sekarang. Kalau Angka sendiri? Saya kalau di TV saya sebagai pimpinan umum dan sebagai pendiri juga di TV Sri. Jadi TV Sri itu TV Suara Rakyat Indonesia gitu. Jadi intinya sampai merupakan the owners ya, pemilik Suara Rakyat. Iya, jadi kami juga bersama-sama rekan-rekan ada Pak Effendi, di sini ada Pak Budi Darmawan, ada juga Pak Rafli, ya, Pak Imam juga di sini. Bapak bersama kawan-kawan mendirikan SRI. Iya. Itu beda. SRI yang masa lampau kami sampai sekarang masih terbit, itu ulang tahunnya tadi yang saya utarakan. Tapi karena sekarang kan berbeda, sekarang sistemnya adalah digital, jadi medsos. Kami pun istilahnya sekarang mengapa tidak kita mendirikan TV gitu kan. Ya, karena dalam undang-undang tidak ada pengaturan untuk memberi TV, karena ini hak semua warga Indonesia. Apalagi kita basicnya dari wartawan gitu dari dulu ya. Kami terus terang bukan di Suara Rakyat saja, dengan Pak Budi Darmawan dulu pernah di Jabar Pos, jadi pimpinan Jabar Pos dulu ya. Terus di majalah, terus di Suara Rakyat waktu tahun 2002. Pak, kami tentu ingin saran. Iya, saran dari pimpinan umum, pendiri ya Suara Rakyat Indonesia yang jujur saja, saya bisa besar, saya bisa jadi wartawan, saya bisa sampai menduduki posisi puncak sebagai pimpinan redaksi Pak, berkat gemlengan didikan Suara Rakyat. Dan saya mengharapkan ke depannya bagaimana Gempar TV bekerja sama bersinergi dengan Suara Rakyat Indonesia Pak. Tolong minta saran Pak, bagaimana agar Gempar maju? Saran dari senior saya sekaligus pimpinan umum. Siap, begini aja. Di yang lain, TV-TV besar swasta, itu ada grup kan.
anggap saja kita tidak bisa melampaui si TV swasta tersebut karena itu orang yang nomor wahid ya. Nomor berat lah. Iya, berat itu. Tapi kali kita juga kenapa tidak kita bersama bahwa di Suara Rakyat Indonesia bekerja dengan Pak Badin sendiri yang dulu notabene selaku pimpinan di Suara Rakyat, sekarang mendirikan Gempar TV atau media Gempar TV ya. Saya salut kepada salut. Jadi perkembangan semua yang ada di Suara Rakyat itu berkembang. Terus yang lain-lainnya Pak Ari sekarang pendiri Suara Rakyat, sekarang jadi bendahara di PWI Jabar ya. Wah, luar biasa. Kang Ari. Ya, terus Pak Akmal di harian ya. Itu pengurus di harian. Itu saya bangga dari semua Suara Rakyat ini berkembang dan Pak Badin sendiri salah satunya mendirikan media Gempar TV gitu. Nah, Dan itu Gempar online loh, Pak. online juga dan ya Gempar online juga. Dan tentu demikian pemirsa, Ya. Gempar TV berbincang-bincang dengan pimpinan umum pendiri Suara Rakyat Indonesia, dan bagi kami tentunya merupakan kehormatan manakala beliau Pak Ceceng bersama kawan-kawan, baik itu Kang Penny, kemudian Budi, Kang Budi, kemudian Pak Imam. Pak Imam, kemudian Mas Dudung, kiranya sudi, artinya bukan studi banding, mas silaturahmi ke kantor kami Pak di Tasikmalaya. Insya Allah. Oke, demikian perbincangan langsung dari Suara Rakyat, sekaligus Suara Rakyat memberikan saran. Jadi jadilah wartawan yang pro rakyat, Iya. jadilah wartawan yang berpihak pada rakyat. Jadi kita berbicara kapital, dan yang lebih penting bagaimana, yang menjadi modal utama adalah bagaimana agar para wartawan kita betul-betul menjadi wartawan yang betul-betul handal, wartawan Amin, profesional. amin. Terima kasih Pak Ceceng. Sama-sama ya Pak Pedro.